Huh, semoga jamu ini cepat habis. Bu, apa itu barusan? Ibu. Ya Allah, ada apa ini? Jangan dekati aku. Bu, ini aku, anakmu. Anakku? Percaya nggak percaya, video animasi yang barusan kalian lihat tadi itu adalah buatan AI. Dan buatnya juga gampang, serta nggak perlu berlangganan sama sekali. Jadi buat kalian yang mau bikin konten animasi tapi nggak mau keluar modal, kalian bisa ikuti aja cara yang akan saya bagikan di video ini. Kalian nggak boleh sepelein konten animasi hantu kayak gitu guys. Karena kalau kalian lihat di YouTube itu laku banget. Contohnya aja channel Mawarosa 80 ini. Channel ini upload video-video animasi yang bertemakan kartun hantu. Ada yang lucu, ada yang horor, ada juga yang sedih. Dan kalian bisa lihat viewsnya ya. Ini video-video paling terbaru, 4 hari yang lalu 91.000 views, 3 minggu yang lalu 300.000 views, dan masih banyak lagi. Bahkan jika kita cek yang paling populer, itu bisa tembus hingga 100 juta views, 78 juta views, 46 juta views, dan masih banyak lagi. Ingat, ini video panjang bukan video short. Jadi untuk ukuran ratusan juta views kayak gini itu udah banyak banget teman-teman. Jadi bisa kita simpulkan bahwa konten animasi horor kayak gini ya itu laku banget di YouTube. Selain channel tadi, ada channel namanya Rizky Reply. Channel ini udah dapat 13 juta subscriber dan kontennya juga sama, yaitu kartun horror komedi. Kalian bisa lihat ya, views yang dihasilkan itu rata-rata jutaan semuanya. Dan ini video panjang. Untuk skala video panjang, ini udah banyak banget viewsnya. Jutaan semuanya kayak gini loh. Apalagi kalau kita cek yang paling populer, itu pasti bisa tembus hingga puluhan juta views. Nah, kalian bisa lihat ya, 98 juta views, 62 juta views, 60 juta views, dan masih banyak lagi. Zaman sekarang itu udah eranya AI. Jadi untuk buat konten kayak gini, itu pemula pasti bisa tanpa harus gambar, tanpa harus buat secara manual. Dan untuk caranya, saya akan bagikan di video ini secara lengkap, teman-teman. Langkah pertama, kalian bisa klik aja link Google Doc yang sudah saya sematkan di kolom komentar. Di situ sudah saya siapkan template promptnya kayak gini. Nah, nanti isinya tuh kayak ada 4 prompt seperti ini, teman-teman. Yang pertama ada prompt untuk buat storyboardnya, dan yang kedua di sini ada prompt untuk buat narasinya. Yang ketiga ada prompt untuk buat text to gambar di Google Wix-nya, dan yang keempat adalah prompt untuk membuat scene atau adegan videonya, teman-teman. Ya, nah yang pertama dulu kita salin kayak gini. Kita salin prompt yang pertama, dan di sini untuk judul dari ceritanya nanti bisa kalian custom ya. Nah, di sini saya menggunakan judul seorang nenek penjual jamu malam diikutin seorang pocong setiap hari. Ternyata pocongnya itu anaknya sendiri, teman-teman ya. Nah, langsung aja kita pergi ke ChatGPT. Setelah di ChatGPT, kalian tinggal tempelkan aja kayak gini ya. Tinggal tempelkan kayak gini. Nanti kita akan dikasih storyboardnya atau struktur ceritanya mau seperti apa. Nah, selanjutnya setelah storyboardnya udah jadi, kalian bisa baca dulu apakah storyboardnya itu cocok untuk cerita kalian nanti. Kalau misalnya nggak cocok, kalian bisa buat lagi. Tapi kalau cocok, kita lanjut untuk prompt berikutnya. Selanjutnya kita balik lagi ke template prompt, lalu kita salin untuk prompt yang kedua, yaitu untuk prompt narasinya, teman-teman. Kita salin kayak gini, lalu kita balik lagi ke ChatGPT. Selanjutnya kita tinggal tempelkan aja kayak gini, teman-teman. Nah, jika narasinya udah dibuatkan seperti ini, selanjutnya kita lanjut untuk memberikan prompt berikutnya. Kita balik lagi ke template prompt kayak gini, lalu kita salin untuk prompt berikutnya, yaitu prompt ketiga seperti ini ya, kita salin. Nah, untuk karakternya ini nanti kalian bisa modifikasi sendiri ya, teman-teman. Ciri khas karakternya mau seperti apa kalian bisa modifikasi. Di sini saya menggunakan 2 karakter utama, yaitu karakter neneknya dan karakter hantu pocongnya. Ya, lalu kita salin, kemudian kita balik lagi ke GPT kayak gini, dan kita tempelkan aja promptnya seperti ini. Nah, di sini kita nanti akan dikasih
prompt untuk membuat gambar karakternya. Yang pertama tentu aja karakter neneknya, dan yang kedua karakter pocong. Dan di bawahnya di sini kita ditambahin suasana atau latar belakang adegannya nanti ya. Nah, kemudian jika udah, kita lanjut ke prompt yang berikutnya ya, yaitu prompt keempat. Nah, prompt keempat ini juga penting, jadi kita harus salin dulu seperti ini. Nah, jika udah, kita balik lagi ke ChatGPT dan kita tempelkan seperti ini. Nah, ini adalah prompt terakhir ya teman-teman. Nanti kita akan dikasih 8 scene ya teman-teman, atau sesuai dengan narasinya. Nah, satu scene nanti ada 2 prompt kayak gini. Yang pertama prompt untuk Google Wix-nya, dan yang kedua prompt describe action movement dan dialognya. Nah, di bawahnya juga ada keterangan subjeknya nanti siapa, latar belakangnya di mana, itu udah ada keterangannya. Jadi gampang banget ini. Nah, jika udah dibuatkan sampai scene ke-8 ya, kita balik lagi ke prompt Google Wix-nya tadi yang di atas. Oh ya, untuk adegannya ini kan bisa modifikasi ya. Misalnya kalian ingin durasi 10 menit ya, kalian buat mungkin 100 scene ya teman-teman. Tapi karena ini hanya untuk 1 menit, jadi saya hanya buat 8 scene aja atau 8 adegan. Nah, kita balik lagi teman-teman di bagian prompt ini ya, yaitu prompt karakternya. Nah, kita buat dulu karakternya teman-teman di Google Wix. Yang pertama kita salin dulu prompt karakter pertamanya, yaitu neneknya ini. Kita pilih teks, kemudian kita salin aja prompt pertamanya ini. Lalu kita buka Google Wix. Cara mengakses Google Wix juga mudah ya, kalian tinggal ketikkan aja di Google kalian Google Wix kayak gini. Selanjutnya kalian klik aja yang paling atas sendiri. Dan selanjutnya nanti tampilannya seperti ini. Kalian pilih aja yang add image. Nah, di bagian subjek ini kalian tambahkan sampai 2 subjek karena karakter kita yaitu neneknya dan pocongnya ya. Jadi ada 2 karakter penting di sini. Langsung aja di sini untuk subjek pertama yaitu neneknya kita buat dulu. Kita klik yang tulis prompt di sini ya. Lalu kita tempelkan prompt yang sudah kita salin tadi. Lalu kita buat seperti ini. Nah, kira-kira untuk karakter neneknya kayak gini ya. Bagus banget ya. Sekarang kita akan membuat karakter pocongnya ya. Kita balik lagi ke ChatGPT. Kemudian kita salin untuk karakter yang kedua yaitu karakter pocong. Kayak gini. Kemudian kita balik lagi di Google Wix dan kita langsung aja tempelkan teksnya di template kedua ini ya. Nah, nanti kita akan dibuatkan karakter keduanya. Nah, selanjutnya jika pocongnya udah jadi atau karakter keduanya udah jadi, kita lanjut untuk memberikan scene atau latar belakangnya ya. Caranya kita balik lagi ke ChatGPT. Nah, kemudian kita scroll ke bawah. Di sini ada karakter tambahan atau suasana ya, teman-teman. Di sini kalian bisa langsung aja salin prompt ketiga ini ya, promptnya satu-satu salinnya. Di sini langsung aja kalian salin satu persatu ketiga prompt ini teman-teman. Caranya kita pilih teks dulu, kemudian kita salin untuk prompt suasananya ini. Pertama rumah nenek ini ya, kita salin. Kemudian kita balik lagi ke Google Wix, lalu kita tambahkan scene-nya. Di sini scene-nya masih 1, jadi kita tambahin sampai 3 scene ya. Karena ada 3 latar belakang tempatnya. Kita langsung aja tempelkan teksnya di sini dan buat. Dan singkat cerita di sini untuk latar belakang tempatnya udah jadi. Di sini ada 3 latar belakang tempat yang nanti kita akan gunakan sebagai alur adegannya ya. Nah, kemudian kita langsung aja membuat adegan yang pertama di Google Wix ini. Caranya kita balik ke ChatGPT. Kemudian kalian pergi ke bagian prompt scene-nya ya, atau prompt adegannya. Nah, di sini kita pergi ke prompt scene yang pertama dulu, yaitu nenek berjalan di jalan sunyi. Kalian salin prompt gambarnya dulu ya, jangan langsung ke prompt videonya teman-teman. Kita pilih teks, kemudian kita salin prompt gambarnya. Nah, kayak gini. Setelah kalian salin, kalian perhatikan subjeknya ini apa. Subjeknya di sini nenek penjual jamu ya, dan latar belakangnya jalan kampung berkabut malam hari. Lalu kita pergi ke Google Wix. Nah, setelah melihat subjek tadi, kita nggak perlu mencentang subjek pocongnya. Jadi kita hanya perlu mencentang subjek neneknya aja, dan juga latar belakang ini ya, yaitu jalan berkabut pada malam hari.
Nah, jika sudah, kita kembali seperti ini. Selanjutnya kita tempelkan aja prompt yang tadi ya, kita tempel kayak gini. Sekarang untuk adegan yang pertama udah jadi teman-teman, berupa gambar seperti ini. Sekarang kita lanjut untuk membuat adegan yang kedua. Kita balik lagi ke ChatGPT, kemudian kita salin scene yang kedua ya, tetap di prompt gambarnya. Nah, dan kalian perhatikan lagi subjeknya apa. Di sini subjeknya pocong ya, dan latar belakangnya jalan berkabut. Kita langsung aja balik ke Google Wix lagi, dan kita add image. Nah, di sini untuk neneknya nggak masuk dalam adegan kedua, jadi kita masukkan karakter pocongnya atau karakter kedua, dan juga scene-nya ini adalah jalan berkabut. Nah, jika udah, kita kembali, kemudian kalian hapus untuk prompt yang sebelumnya ini. Kita hapus. Dan kita tempelkan lagi prompt adegan kedua. Dan sekarang adegan kedua udah jadi kayak gini teman-teman. Intinya semua adegan yang udah dibuat oleh ChatGPT tadi kalian bisa buat menjadi gambar kayak gini di Google Wix. Nah, di sini aku udah buatin beberapa gambar dan hasilnya kayak gini. Sekarang kita lanjut ke step berikutnya, yaitu mengubah gambar-gambar ini menjadi video. Nah, selanjutnya setelah kita sudah berhasil membuat scene gambarnya, sekarang kita akan membuat scene videonya atau adegan videonya dari gambar yang sudah kita buat di Google Wix tadi. Caranya kalian pergi ke Grok AI ya. Kenapa kok Grok AI? Karena Grok AI itu bisa digunakan secara gratis seperti Google Wix ya. Nah, selanjutnya kalian pergi ke bagian Imagine ini ya. Nah, di bagian ini kalian upload aja gambarnya ya. Klik upload a file. Nah, kemudian kalian upload aja gambar sesuai dengan urutan scene atau adegannya. Nah, di sini kita bisa buka kayak gini, lihat ya, ini scene keberapa. Nah, ini adalah scene pertama ya, teman-teman. Kemudian kita bisa open atau masukkan di sini. Nah, nanti tampilannya kayak gini, teman-teman. Di bagian type to customize video ini, kalian bisa masukkan prompt yang sudah kita buat di ChatGPT tadi. Nah, promptnya di bagian storyboard scene atau adegannya. Di sini kalian masukkan di prompt videonya ya, prompt gambar to video. Nah, di sini kalian bisa salin aja kayak gini promptnya. Kemudian kalian tempelkan di bagian kolom ini ya. Kita paste, kemudian kita kirimkan. Dan kira-kira hasilnya kayak gini, teman-teman. Ini udah ada Semoga suaranya jamu atau ini cepat dialognya ya. habis. Nah, di sini ada dan di sini udah ada dialognya. Jadi untuk downloadnya juga mudah. Kita tinggal klik aja download di sini. Nanti dia akan download secara otomatis, teman-teman. Nah, sekarang untuk membuat adegan berikutnya, kita klik kembali. Lalu seperti tadi ya, kita upload image atau upload file. Dan upload adegan berikutnya. Ini adalah adegan kedua ya, teman-teman. Sudah saya upload kayak gini. Lalu kita berikan promptnya di scene 2 ini ya. Kita salin prompt gambar to videonya kayak gini. Lalu kita balik lagi ke Grok ya. Kemudian kita tempelkan di bagian ini. Kemudian kita kirim aja seperti tadi. Dan ini adalah adegan yang kedua udah jadi, teman-teman. Seperti ini. Bu, Kayak gini ya, teman-teman. Untuk adegan yang kedua, kita bisa download dan lanjutkan ke adegan berikutnya. Intinya ke 8 adegan tadi yang sudah kita buat di Google Wix harus kita buat menjadi video kayak gini di Grok AI. Nah, sekarang kita ke langkah yang paling terakhir, yaitu langkah editing video. Di sini saya menggunakan aplikasi Editing Pro yang bisa menggunakan semua fitur pro-nya selamanya. Buat kalian yang mau aplikasi Editing Pro ini, kalian bisa cek aja link yang sudah saya sematkan di kolom komentar. Harganya cuma 55.000 tapi bisa menggunakan semua fitur pro selamanya. Nah, langkah pertama kalian tinggal masukkan aja adegan mulai dari adegan pertama ya, teman-teman, adegan kedua, adegan ketiga, dan sampai adegan yang ke-8 kayak gini ya. Masukkan sesuai urutannya dan pastikan kalau misalnya ada yang nggak cocok ya, misalnya ini ada yang aneh, kalian potong aja dan buang ya. Itu akan membuat video kalian jelek, teman-teman. Jadi usahakan masukkan aja yang
normal ya. Kadang kan AI kalau buat video itu pasti ada gerakan yang aneh, jadi kalian nggak usah masukkan gerakan-gerakan yang aneh teman-teman. Nah kalau udah kayak gini sebenarnya udah jadi ya, ini udah ada audionya juga. Nah kalau ingin lebih bagus kalian bisa tambahin background ya. Backgroundnya tuh tentu aja cari yang no copyright dan yang sesuai dengan tema videonya. Kalau horror ya masukkan background horror ya. Kemudian kalian juga bisa masukkan auto caption agar ada keterangan otomatisnya ya. Caranya juga mudah, klik teks kemudian pilih yang auto caption. Nah di sini itu nanti ada banyak template yang bisa kalian gunakan. Nah, sebagai contohnya di sini saya akan coba cari template yang sesuai dengan video saya ini. Nah, saya akan gunakan default aja ya, teman-teman, karena default nanti kita akan ubah style fontnya gitu aja, nggak usah pakai template karena templatenya ini terlalu rame ya menurut saya untuk video horor. Ya. Selanjutnya kita tinggal klik yang generate. Nanti dia akan mengenerate secara otomatis dan dialognya nanti akan ada captionnya. Nah, di sini kita bisa kecilkan aja. Dan di bagian style kita ubah fontnya jadi yang lebih tegas ya teman-teman, atau yang lebih cocok dengan videonya ini. Nah kita akan gunakan popin aja. Jika udah kita taruh di bawah kayak gini. Nah selanjutnya kalian tinggal tambahin sound effect ya, tambahin juga background. Terus juga kalian bisa tambahin logo channel kalian. Dan udah, kalian tinggal upload aja ke YouTube atau channel kalian. Dan karena hanya untuk contoh ini ya sekitar 1 menitan durasinya. Tapi kalau kalian ingin buat yang serius atau untuk channel kalian, seharusnya itu 5 menitan ya teman-teman untuk video panjang idealnya. Karena kalau 1 menit itu bakalan lama banget untuk ngejar jam tayangnya.